manusia itu adalah unik. Di satu sisi dia punya kebebasan untuk memilih dan seterusnya, tetapi pada saat yang sama sang aku ini selalu menyadari dalam hubungannya dengan yang lain, termasuk di dalamnya dalam hubungannya dengan alam sekitarnya, bagaimana dia bereaksi dan seterusnya. Manusia itu selalu masuk di dalam sebuah kelompok. Salah satu wujud dari kelompok ini adalah budaya. Kita akan melihat pandangan historisitas manusia ini dari sisi pandangan Van Persson terhadap 3 tahap budaya. Kita lihat bersama-sama bagaimana ketika tahap ini bermain di dalam tradisi wiwitan yang berkembang di Jawa. Tapi kalau menurutku itu kan nggak logis, nggak masuk akal. Masa hanya dengan wiwit itu kan hasilnya bagus. Kemungkinan orang-orang tua dulu itu melaksanakan itu juga bukan karena ilmunya, karena mengikuti mbah-mbahnya atau leluhurnya gitu. Sebutannya wiwitan panen, mengawali wiwitan, mengawali panen. Wiwit itu kan awal artinya. Wiwit ini kan ungkapan rasa syukur, ya. Ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesuburan, petani bercocok tanam, kemudian hasilnya seperti ini sebagai wujud rasa syukur dan mohon izin kepada Tuhan untuk memulai memetik. Yang kita persiapkan yaitu ada nasi, ada lauknya berupa ingkung, ada sambal gepleng, gudangan. Ini namanya tukon pasar, dari buah-buahan sama itu berbagai macam makanan. Tidak ada ketentuan yang saklek gitu, harus ini harus itu enggak. Karena memang ada tradisi yang hidup, ya tergantung keadaan dan situasi dari orang itu. Ini kalau kita simpulkan macam-macam ya, tiap daerah mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi tujuannya mungkin sama. Tadi itu adalah wewujudan ataupun bentuk dari kita mengadakan sedekah wilujengan. Itu yang pertama itu sekul suci nembaran ulam rososari. Ya kita perang dados 2 bab 2 asan. Yang satu bab itu untuk tasakuran, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian rezeki lewat kita menanam padi di lahan sawah ini. Kemudian yang kedua itu untuk sedekah bersama. Mudah-mudahan dengan sedekah Allah memberikan kemurahan rezeki, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki khususnya bagi para warga tani. Ada tumpeng, istilah Jawa saja, tumpeng itu 5 waktu sing mempeng, 5 waktu sholat dijaga dengan sebaik-baiknya karena kita sebagai umat Islam. Kemudian ada tumbasan peken itu untuk mengingatkan kita semua kepada Yang Maha Esa sebagai ingkang yasa dinten itu 5 pekenan 4 kiblat 5 pancer. Pancer ingkang kagem lenggah para kadang tani, mugi-mugi Allah paring kukuh bakuh pas pun tebiaken saking sedaya Bojobaya pun cinaketaken dhateng karaharjanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wonten golong. Golong itu dari tembung gumolonge tekad gregetipun warga tani anggenipun sami tandang damel sae saking anggenipun damel lalaan lajeng anggenipun sami tanem ngrimat tetaneman sae anggenipun pados toya lan nyingkiraken sedaya lir ama. Mudah-mudahan semua Allah memberi barokah dan memberikan rezeki yang manfaat berguna bagi semua keluarga. Kalau ingin golong songo niku kagem takzim kita kepada para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Kalau yang golong 5 itu adalah karena rukun Islam itu 5, kita berpegang erat pada rukun Islam, mudah-mudahan kita tetap berikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melibatkan seluruh warga tani untuk mendukung kegiatan ini. Kalau kemarin-kemarin malah kita lebih baik lagi karena
Kita menggunakan pakaian adat, pakai istilahnya itu kirap. Ibu dulu orang tua itu komplit sih, ada bakar menyan, anak kecil-kecil. Tapi kalau anak kecil-kecil sekarang itu kalau kadang-kadang dikasih ayo wiwit, dia bilang wiwit itu apa? Aja kayak gitu. Miturut adat Jawa, nari yang sebelum itu katanya harus diwiwiti supaya berkah hasilnya banyak. Meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar keselamatan dalam memanen padi. Kados sakmenika Bapak Sarno Kadang Tani Tamanan dadi amihiti inggih menika mboyong Mbok Sri Sedono. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara, ritus padi itu dipercayai sebagai keberadaan Dewi Sri itu. Sehingga kedudukan Dewi Sri menjadi sangat terhormat di budaya di Asia Tenggara itu. Misalnya katakanlah di Thailand. Kalau dilihat secara sosiologis mungkin sekarang ini semakin sedikit kayaknya yang melakukan itu. Tidak semua orang yang punya sawah itu melakukan itu. Itu sangat bergantung pada sistem kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ada yang kalau kemudian mungkin Muslim ya cukup berdoa saja mungkin. Tapi ya kalau Muslimnya masih kuat Jawanya ya bisa jadi itu ya doa secara Islam, tapi doanya Islam tapi perangkat-perangkatnya wiwitan itu masih ada. Kita karena semuanya menganut agama Islam ya kita mengedepankan syariat-syariat yang kita pakai. Tapi kita juga menyerap sebagian budaya, jadi budaya kita padukan dengan syariat. Dan intinya minta keselamatan dan juga doa kita untuk sedekah ataupun bersedekah bersama supaya diberikan barokah dari Allah. Untuk apa ya, kalau yang di sawah ini kan saya senangnya berkumpul dengan petani-petani sehingga bisa kita makan bareng gitu, tasakuran. Sampai sekarang karena saya sebagai anak keturun dari nenek moyang dan saya sebagai ketua kelompok tani itu tetap akan saya lestarikan. Apalagi itu bisa untuk mengundang silaturahmi antar sama petani dan untuk kedekatan sama pimpinan-pimpinan pertanian. Seperti dinas pertanian tadi juga rawuh, dinas pariwisata budayaan juga rawuh, kecamatan juga rawuh, polsek juga rawuh, untuk mengakrabkan antara petani dengan beliau-beliau yang ada di jajaran atas. Jadi seandainya kita minta stimulan bantuan yang berupa alat pertanian, berupa mungkin bantuan pupuk, bantuan bibit, itu sangat mudah kalau sudah dikenal oleh beliau-beliau yang ada di tingkat yang mempunyai kebijakan. Masyarakat di desa itu kan masih kental dengan tradisi, masih kental dengan kepercayaan, terutama kepercayaan yang gaib. Dan ini bukan, mohon maaf, bukan melenceng, karena kami tadi datang ada makanan itu tujuan untuk sedekah dalam arti sodakoh, dan kita berdoa. Sebelumnya berdoa itu tidak lain adalah meminta kepada yang kuasa. Kami nggak memuja-muja pada dewa, tapi kan kita memanjatkan doa kepada yang Maha Kuasa. Kalau kita agama Islam tentunya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dupo itu bukan kleniknya, bukan mistiknya, tetapi dupo karena harumnya membuat suasana itu hening. Kalau hening berdoanya khusyuk. Kemenyan itu biasanya sebelum doa itu dibakar. Kenapa membakar kemenyan? Karena kemenyan itu sebenarnya harumnya, asapnya itu menghilangkan virus. Bau kemenyan itu harum. Nah, karena harum tersugesti, suasana menjadi tenang. Ketika berdoa itu kemudian khusyuk. Karena apalagi kita di daerah istimewa Yogyakarta ya, kita ada istilahnya kita diupayakan untuk membudidayakan semua unsur-unsur sejarah ataupun kebudayaan. Nah, ini dari pemerintah desa juga mendukung, terus bahkan dari khususnya Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo mengakomodasi semua dana yang kita pergunakan untuk kegiatan ini. Kalau dari segi psikologis ya itu mencerminkan
bagaimana para petani membangun rasa aman terkait dengan ketidakpastian panen. Jadi apa saja bisa terjadi, bisa saja kemudian tidak jadi menikmati hasil panen. Kalau untuk keluarga petani biasanya memang yang dilakukan untuk menghormati dan berkomunikasi dengan Dewi Sri itu adalah dengan tradisi wiwitan itu. Tapi pada intinya itu memang terkait dengan penghormatan dan penghargaan orang-orang Jawa terhadap asal mula padi-padian, ubi-ubian dan sebagainya, yang itu diyakini dulu pertama kali tumbuh itu bagian dari tubuh Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah suatu dewa yang diberi tugas untuk menebarkan rezeki khususnya untuk para petani. Dalam wujud pewayangan, Dewi Sri itu selain ada padi di kanan kiri, ada simbol melintasi ruang waktu, di kakinya itu ada ularnya. Dan ular itu dalam konteks ini adalah simbol kesuburan. Intinya itu sebenarnya mereka berkomunikasi dengan semesta realitas dengan bahasa itu. Mereka memberi makan pada yang tidak terlihat. Di ujung barat, timur, dan di permukaan makam itu hanya sebagai naluri. Sebagai naluri, sejak dulu orang tua itu kalau bikin pipitan begini caranya. Ayamnya itu kepalanya disorotkan di sini. Di sini semua pakai pipitan semua, bukan saya sendiri. Ini saya mau mengadakan wiwit, mau bawa pulang Ibu Sri. Nika enten gereh petek, nika sambal gepeng, nika tonto, nika nasi bakar. Kagem mangke metik wonten metik ngantenan niku napa niku? Mbok Sri. Pantun, metik pantun. Nika wonten air kendi mangke nggih. Nggih, Mbok Sri menika, wonten menika nggih. Istilah orang Jawa ini kan boyong Mbok Sri, karena ini kan Dewi Sri, lambang kemakmuran. Nanti dipetik, kemudian diikat, kemudian dibawa pulang. Biasanya yang menghabiskan nasi wiwit itu ya yang terlihat anak-anak itu kalau lihat ada simbah atau Mbok D atau apa itu diikuti, dan kemudian di titik pojok sawah tertentu itu biasanya kemudian didoakan dan nasi wiwit itu kemudian dibagi-bagi ke anak-anak. Biasanya kalau dulu itu banyak orang kecil-kecil itu ikut, kalau ada orang di samping-samping kanan kiri itu diberi makanan itu sampai kalau bisa sampai habis. Kalau doanya biasanya prinsipnya sederhana kok, tentu komunikasi dengan Dewi Sri dan juga pada Danyang. Danyang itu leluhur penguasa lokal dalam tanda petik. Di setiap wilayah itu ada itu. Kula nuwun dan sebagainya, mohon perlindungan agar nanti sampai dengan panen dilindungi dan diberkati. Seperti itu. Sebenarnya tradisi wiwitan itu kalau boleh disebut itu semacam paket lengkap. Ada kosmologi Jawa terkait dengan harmoni itu tadi, kepercayaan terhadap Dewi Sri, tapi juga itu dilakukan sesuai dengan petangan perhitungan hari baik. Saya melanjutkan orang tua. Jadi setiap orang tua mau panen padi itu diwiwiti. Jadi saya sudah dipesan oleh orang tua suruh mengikuti. Jadi untuk hari ini saya melaksanakan tasakuran karena saya menanam padi sudah tua dan kebetulan diberi padi yang gemuk atau lemu.
Kalau yang tidak pernah mungkin kena ama dan sebagainya. Lalu kira-kira bagaimana sih nasib Wiwitan masa depan? Akankah generasi Wiwitan sekarang akan dapat melakukan regenerasi atau penularan ilmu kepada generasi selanjutnya? Secara hal-hal mistis yang tadi dijelaskan itu memiliki makna di balik itu. Mungkinkah terdapat perubahan fungsional dari tradisi ini untuk ke depan? Apakah tidak hanya memberikan warna atau corak yang mitis, yang ontologis atau yang fungsional saja, atau melainkan jangan-jangan bisa secara beriringan nih dari 3 komponen itu atau 3 dimensi itu secara bersama-sama untuk mewarnai dari tradisi Wiwitan ini.